rumus empiris senyawa dan hidrasi air. Di sini nama saya Rizky Adelia, Dan saya Imelda Iraudi. Dan saya Nada Septiani. Dan saya Desi Rahmasari. Dan saya Yasani Cahyani. Tujuan rumus empiris senyawa dan hidrasi air. 1. Mencari rumus empiris dari suatu senyawa dan menetapkan rumus molekul senyawa tersebut. 2. Mempelajari cara mendapatkan data percobaan dan cara memakai data untuk menghitung rumus empiris. 3. Mempelajari sifat-sifat senyawa berhidrat. 4. Mempelajari reaksi bolak-balik hidrat. 5. Menentukan persentase air di dalam suatu berhidrat. Alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu cawan krus dan tutupnya, timbangan listrik, kaki 3, segitiga porselen, bunsen, pipet tetes, cawan penguap, gelas arloji, spatula, kaca arloji, penjepit krus. Dan untuk bahannya, sepotong pita logam tembaga, asam nitrat, air, larutan HNO3, deterjen, air suling, sampel, tembaga H2. Prosedur rumus empiris senyawa. 1. Ambil cawan krus dan tutupnya. Alat ini harus bersih dan kering. 2. Timbang krus dan tutupnya hingga ketelitian 0,001 gram. Catat bobotnya. 3. Ambil sepotong pita magnesium 10-15 cm. 4. Gulung pita magnesium hingga masuk sesuai dengan dasar krus. 5. Masukkan gulungan magnesium ini ke dalam krus dan timbang. 6. Letakkan krus dan isinya di atas kaki 3 yang dilengkapi dengan segitiga porselen dan panaskan krus beserta isinya dengan pembakaran api biru. 7. Setelah dipanaskan 20 menit, buka tutup krus agar udara dapat masuk. Lanjutkan pemanasan selama 20 menit lagi. 8. Matikan bunsen dan biarkan dingin sekitar 15 menit. 9. Lalu teteskan 40 tetes air ke dalam cawan krus. 10. Panaskan krus dalam keadaan tertutup dengan api kecil selama 5 menit hingga tak ada lagi asap yang timbul. 11. Matikan bunsen dan dinginkan selama 15 menit lalu timbang. 12. Lanjutkan pemanasan dengan api kecil sekitar 20 menit lalu dinginkan. 13. Timbang krus dengan isinya dan tutupnya hingga ketelitian 0,001 gram. Kuantitatif presentasi air dalam senyawa hidrat. 1. Periksa cawan porselin dan tutupnya apakah masih baik. Cuci cawan dengan deterjen dan air, bilas dengan air suling, kemudian dengan larutan HNO3 6 ml dan bilas dengan air suling lagi. Keringkan dan tempatkan cawan pada 3 penyangga. 2. Atur ketinggian kaki 3 sehingga bagian tengah cawan tepat pada bagian yang panas pada pembakaran. Penutup sedikit terbuka saat dipanaskan. 3. Panaskan cawan dengan hati-hati sampai bagian tengah cawan terlihat membara. Pertahankan pemanasan selama 5 menit. 4. Hentikan pemanasan dan dinginkan pada suhu kamar selama 10 sampai 15 menit. Jaga cawan dan tutupnya selama dalam keadaan bersih. Timbang cawan beserta tutupnya. 5. Dapatkan contoh dari kasus dan catat bobotnya. Tepatkan kira-kira 1 gram sampel dalam cawan. Timbang beserta tutupnya. Letakkan cawan pada segitiga dengan tutup sedikit terbuka sehingga uap dapat keluar. 6. Panaskan cawan selama 1 menit dengan pembakaran di bawahnya. Kemudian naikkan panas sehingga bagian atas cawan terlihat merah. Biarkan pemanasan selama 10 menit. 7. Hentikan pemanasan. Tutup cawan, biarkan dingin pada suhu kamar, kemudian timbang. 8. Ulangi pemanasan sampai didapatkan bobot tetap, artinya sampai didapatkan perbedaan bobot 2-3 mg. Hitung persen air dalam contoh dan tentukan Balik hidrat. 1. Masukkan setengah spatula tembaga 2 sulfat pentahidrat CuSO4 5H2O ke dalam cawan porselen. Amati sampel ini dan catat warnanya. 2. Tutup cawan dengan kaca arloji, kemudian panaskan. Jangan terlalu panas, serta akan berubah warna menjadi pucat dan akhirnya putih. 3. Hentikan pemanasan setelah dingin